Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutannya kemarin ya, tinggal pertanyaan. Yuk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari presentasi minggu kemarin, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama sini. Suaranya ke atas. Pertanyaannya yang bagian 2.7 yang matriks cek paritas ya. Nah, di situ kan ada di bagian terakhir dari definisi itu jika dan hanya jika C kali H pangkat T sama dengan 0. Nah, bentuk dari matriks H itu kan H sama dengan apa itu? IN min K, terus demikian sehingga nah itu kok di sini min A pangkat T? Maaf, kemarin ada sedikit perubahan sebelum presentasi dan belum diupload ulang ke sejarahnya. Enggak, saya minta itu aja. Contoh, maksudnya contoh dari bentuk matriks H itu seperti apa ya? Yang I N min K demikian sehingga A itu. Contohnya mungkin bisa saya ambil dari bukunya William. Nah, bentuknya sendiri itu udah kelihatan kan? Nah, bentuknya dari William, saya ambil bentuk itunya tuh dari punyanya William. Di sini dari buku William menjelaskan bahwa H itu sama dengan A dan matriks identitas N min K. Jadi bentuknya yang sebelah kiri itu merupakan A yang dimana isinya berupa N min K kali K, matriks dari 0 dan 1. Kemudian yang sebelah kanan adalah matriks identitas dari N min K. Yang sebelah kiri tadi matriks apa ya? Matriks A itu apa? Matriks A adalah matriks N berukuran N min K kali K. Untuk itunya apa? Elemennya itu gimana yang matriks A-nya? Menentukannya atau emang sudah seperti itu gitu? Eko, izin menjawab. A ini sendiri berasal dari matriks generator. H ini masih berhubungan dengan matriks generator yang telah dibuat itu tadi. Yang kan bentuk dari matriks generatornya sendiri kan A dan matriks identitas K. Nah, di bentuk matriks cek paritas H ini bentuknya berubah menjadi identitasnya berubah jadi N min K, sedangkan A-nya ini tadi diambil dari matriks generator. Oh iya, berarti jadi matriks pembangunnya ya? Iya. Matriks generator tuh matriks pembangkit kan ya? Iya. Nah, boleh nggak kasih contoh? Kan ada dari generator, A-nya berhubungan sama generator, matriks generator. Nah, itu sebenarnya kok bisa ketemu matriks paritasnya. Mungkin kayak contoh simpel gitu. Gimana Mel tadi pertanyaannya? Pertanyaan itu kan tadi kan A berhubungan sama matriks generator. Nah, dua contoh biar buat nyari matriks cek paritas. Nah, dari generator gitu. Misal kamu generatornya berapa, terus berarti matriks cek paritasnya itu gimana gitu.
Misal kita punya ini ya, matriks generatornya itu bentuknya kayak gini. Nah, bentuk dari matriks generator kan IK sama A ya. Nah, kalau dilihat-lihat kan dari sini udah kelihatan kalau misal 3 kolom ini merupakan matriks identitas. Nah, berarti dari matriks ini kan bisa dilihat kalau yang sebelah kiri itu matriks identitas dan sebelah kanannya merupakan matriks A. Nah, caranya biar jadi matriks cek paritas itu tinggal ambil A-nya itu 1, 1, 0 dan 1, 0, 1. Dari buku sebenarnya karena saya dari banyak apa namanya referensi dan di beberapa buku itu ada yang mengatakan, bukan beberapa buku sih, saya waktu itu lihat di YouTube itu ada yang bilang kalau A-nya itu ketika masuk ke H, A-nya itu ditransposkan. Tapi di buku William ataupun Huffman nggak ada penjelasan mengenai A ini ditransposkan gitu. Jadi kalau menurut yang pernah saya ambil dari referensi itu A-nya ditransposkan kan. Kalau A transpos berarti kan bentuknya jadi 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, setelah itu matriks H-nya sendiri kan bentuknya IN min K dan A. Kita masukin dulu A-nya. Kemudian masukin matriks identitas dari N min K-nya. Gitu. Berarti hasilnya itu atau ada hasilnya? Itu hasilnya. Matriks cek paritasnya jadinya itu. Jadi matriksnya itu sama-sama. Ya, nanti dari sini bilang. Iya, iya, dari sini bilang. Itu cuma buat ngeliatin kalau yang sebelahnya itu identitas. Itu masih paritas ya. Iya. Yang matriks paritas ini bagaimana ukuran dan struktur matriks cek paritas H mempengaruhi efisiensi deteksi dan koreksi error. Kemudian apakah ada batasan tertentu jumlah errornya yang dapat dideteksi oleh matriks H, dan bagaimana hal tersebut bisa berdampak pada efisiensi throughput di sistem komunikasi di era sekarang ini. Bolong. Yang pertama, bagaimana ukuran dan struktur matriks cek paritas H mempengaruhi efisiensi deteksi dan koreksi kode. Kemudian, apakah ada batasan tertentu jumlah errornya yang dapat dideteksi oleh matriks H? Dan bagaimana hal tersebut berdampak pada efisiensi throughput di sistem komunikasi di masa sekarang? Dampak efisiensi throughput, atau kalau di eja ya THROUGHPUT.
di sistem komunikasi era sekarang. Boleh tolong jelasin nggak throughput itu apa? Throughput itu kayak anu, PUT. jaminan perpindahan data Oh, throw, through throw itu kan melalui put. Ada melalui. yang Kok luput terjemahannya? Berarti dia terjemahnya apa? Itu kan idiom. Nanti yang tanya juga nggak ngerti. kayak sistem perpindahan datanya menurut saya. Izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama mengenai ukuran matriks mempengaruhi efisiensi koreksi kode. Untuk ukuran matriksnya sendiri, jika sebenarnya dalam matriks ini tuh ada beberapa algoritma. Salah satunya adalah kode Hamming. Nah, dalam kode Hamming ini sendiri dikatakan bahwa semakin besar minimum distance di kode Hamming ini, maka akan semakin besar juga efisiensinya untuk mendeteksi error. Nah, sedangkan dalam kode Hamming ini juga bisa untuk mengkoreksi error, tapi hanya maksimalnya itu 1 error. Tapi untuk mendeteksi error, dia bisa sampai 2 error dalam blok kode. Berbeda lagi di kode-kode lain, misalnya kode single atau tunggal parity check, itu dia cuma bisa mendeteksi kesalahan 1 error dan tidak bisa mengkoreksi. Jadi tergantung kodenya, kode yang dipakai apa. Jadi ya tergantung kodenya. Tuh. Iya, yang apa efisiensi di sistem komunikasi. Benar ya. Yang itu belum dijawab. Benar. Ya. Mungkin pertanyaan dari yang misalnya seperti yang dicontohkan kualitas mungkin juga ada di contohnya yang di teorema 2.7.6 yang di 3 nomor 3-nya itu kan yang di nomor 4 itu kan di H sama dengan 0 kan. Nah, lalu G ini kan untuk matriksnya K kali N, sementara H itu N min K kali N. Kalau mau pergantian itu kan berarti N-nya G harus sama dengan N min K. Itu apakah bisa terjadi? Gimana? Yang terakhir. Kalau G dikalikan H sama dengan 0, untuk mengalikannya kan berarti N-nya G itu kan harus sama dengan N min K. Jadi apa namanya? Kolomnya G kan nggak mungkin kan K-nya itu sama dengan 0, minimal kan 1 garis. Lalu H, matriks H yang bentuknya itu N min K dikalikan N. Nah, itu bagaimana dia sama? Kalau perkalian kan kolom sama garis harus sama. Maaf sebelumnya, sebenarnya karena saya pakai banyak referensi ya. Kadang di beberapa buku itu penyebutan untuk matriksnya sendiri kan beda. Nah,
proses encoding itu matriks generator G akan memiliki ukuran K juga N. Lalu di definisinya 2.7 matriks itu bentuknya N tingkat. Bagaimana mengingatkan kita N harus sama dengan N. Sementara kita tidak bisa nol lama. Andika izin menjawab. Di teorema tersebut itu sebenarnya kasusnya matriksnya yang H itu ditransposkan, cuman di buku nggak ditulis kalau hanya itu transpos. Enggak, emang di bukunya itu nggak terlalu didetailkan mengenai bentuk-bentuk dari matriksnya itu. Mohon maaf untuk pertanyaan Rifki yang nomor 3, sepertinya di luar kemampuan saya untuk menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Apabila sudah tidak ada pertanyaan, akan saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kritik dan saran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Destri Arifana akan mempresentasikan mengenai materi ini. Sebenarnya masih berhubungan erat dengan materi sebelumnya ya, dari presenter sebelumnya mengenai kode ekuivalen dan jarak dari kode linier. Mungkin sedikit latar belakang kenapa kita perlu membahas ini. Jadi untuk selama proses transmisi itu kan kita perlu adanya efisiensi ya, biar nggak ada terbuang data atau penyimpanan tempat yang terlalu besar. Nah itu dan juga menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengiriman data. Nah itu kode ekuivalen dan jarak dari kode linier itu berkaitan dengan hal tersebut. Jadi untuk kode ekuivalen sendiri itu nanti bakal digunakan untuk menghindari adanya representasi dari alternatif lain dari suatu kode yang punya sifat yang sama. Jadi kita meminimalisirkan adanya hal itu biar tidak membuang-buang penyimpanan ataupun nanti membuang-buang adanya proses transmisi yang sama gitu. Kemudian tentang kalau mengenai dengan jarak kode linier itu digunakan untuk menentukan kemampuan kodenya dalam mendeteksi maupun mengoreksi kesalahan. Jadi kalau semakin besar jarak minimum dari suatu kode linier itu, maka dia semakin baik kodenya dalam mendeteksi maupun mengoreksi kesalahannya. Jadi dalam hal ini untuk menjaga integritas data atau keamanan datanya itu semakin besar jarak minimumnya itu semakin baik untuk menghindari noise selama proses transmisi. Lalu langsung saja kita ke materinya. Yang pertama terkait dengan kode ekuivalen. Nah, sebelum kita ke kode ekuivalen, karena nanti teoremanya ada membahas tentang ini, jadi kita bahas dulu tentang standard form. Jadi standard form itu sebenarnya merupakan matriks generator, tapi ada ketentuan khususnya lagi. Kalau matriks generator itu kan sebenarnya yang penting dia basis dari suatu kode kan. Nah, kalau standard form ini, dia membentuk matriks ini, di mana matriksnya itu K kali N, dengan K-nya itu kurang dari N, dan isinya itu elemen-elemennya itu yaitu matriks identitas yang ukurannya K kali K, dan juga X ini kalau di sebelumnya itu apa ya tadi? A ini ya, itu.
Sehingga dari matriks ini tuh dia barisnya itu otomatis bebas linier. Karena isinya itu ini tadi kan identitas, makanya dia barisnya itu bebas linier dan juga dia berada di RREF. Sehingga dari G matriks generator ini tadi dengan panjang N dan dimensi K itu yang disebut dengan matriks generator yang ada di standard form. Jadi dia memenuhi bentuk standar gitu. Ini yang disebut dengan matriks generator yang memenuhi standard form. Nah, dari matriks generator yang memenuhi standard form ini tadi kita kan bisa membentuk kode C ya. Nah, kode C ini yang disebut dengan systematic code. Mungkin kita langsung aja ke contohnya. Di sini kita punya matriks generator ini. Saya izin tuliskan ya. Jadi matriks generator yang pertama itu kita punya G 1101 01 11. Nah, ini kan kalau dilihat belum memenuhi standar form, tapi dia matriks generator. Nah, agar dia memenuhi standar form, dia berarti harus dalam bentuk ini. G matriks identitas 2x2 dan selanjutnya itu X. Nah, cara kita biar mengubah jadi matriks generator dengan dalam bentuk standard form itu tadi, tinggal kita OBE aja kayak biasanya. Jadi kalau ini kan kita maunya matriks identitas kan berarti harusnya di sini 0 kan. Yang selebihnya itu terserah karena itu X, nggak ada ketentuan untuk X. Jadi ini bisa kita ini R1 tambah ini. Jadi 1 tambah 0, nah ini tambah 1, 1, tambah ini 0, ini 1, tambah ini 0. Ini sisanya tetap. Nah, ini kan bisa dilihat di sini dia udah dalam bentuk standard form, di mana ini kan dia matriks identitas 2x2 dan ini dia X-nya. Nah, selanjutnya sebenarnya dalam proses transmisi itu kan kita bisa langsung kirim U, tapi kita nggak bakal kirim U di sini. Kita kirimnya V, pakai V, di mana V itu sama dengan U kali G. Tadi udah dibahas sebenarnya, V itu sama dengan U kali G. Nah, di sini dengan hal itu harapannya itu dari penerima juga bisa mengembalikan ke pesan aslinya yang U itu tadi. Nah, dari situ akhirnya muncul teorema 2.8.2, di mana teorema ini mengatakan jika C adalah kode linear yang panjangnya itu N, terus dimensinya K, dan dia dengan matriks generator yang udah dibentuk standard form ini tadi, maka di code word V sama dengan U kali G itu, K digit pertamanya, dia bakal membentuk balik lagi ke U, di mana U-nya itu di K dimensi K. Kita langsung aja ke contoh ya, biar mudah dipahami. Di sini kita punya matriks generatornya ini. Ini apa mau dicatat dulu atau apa sih? Jadi misalkan kita punya G-nya itu nggak usah aku tulisan deh, langsung aja. Misalkan kita punya G-nya itu seperti tertulis di situ.
dan kita punya pesannya itu U, yang mau kita kirim itu U0111. Nah, maka V-nya itu kan sama dengan UG. Itu ya udah kita kali aja U-nya 0111 dengan matriks generatornya. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kok miring ya? 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. Ini matriks generatornya. Jadi ya ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini, seterusnya kolom selanjutnya sampai sini. Jadi ini 1 0 tambah ini 0 tambah ini 0 tambah. Oh, ini ya. Jadi ini 0. Ini kali ini 0, ini kali ini ada 1. Terus ini kali ini ada 1. Ini kali ini ada 1. Terus ini lanjut kali ini. 0 1 0 ya. Berarti 1 tambah 1 0. Terus ini 0 0 1 1. Berarti ini 0 lagi. Terus ini dengan ini 0 dengan ini 0 0 1. Nah, berarti di sini V-nya itu sama dengan ini. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita lihat ya. Ini kan tadi hasil dari kali ini, terus yang ini tuh hasil tadi dengan ini. Nah, di sini bisa dilihat 0, ternyata dengan hasil kali ini tuh dia tetap 0111. Dimana pesan aslinya tadi juga 0111. Nah, maka dari itu ini juga memenuhi teorema itu tadi, kalau K digit pertama dalam kode V ini itu membentuk U lagi. Kan di sini tadi K digit pertama itu berarti 4 digit pertama ya, soalnya K-nya 4. Nah, ini tuh juga bisa dituliskan dengan U001. Gitu. Itu juga berlaku kalau untuk U-nya 1011. Itu nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya. Nah, terus ini terkait dengan konsep ekivalen. Sebenarnya ada teorema untuk kode ekivalen, tapi teorema itu sebenarnya datang dari konsep ini juga. Jadi saya jelasin konsep secara garis besarnya dulu. Jadi yang dikatakan ekivalen itu jika C adalah sembarang blok code dengan panjangnya n, nah itu dapat selalu diperoleh blok code baru C aksen dengan tetap panjangnya n. Itu caranya dengan memilih permutasi tertentu dari banyaknya n digit itu tadi secara konsisten. Jadi kalau misal kita permutasi n digit di sini, berarti di code baru tadi juga kayak gitu. Sehingga dari C aksen tersebut dikatakan ekivalen dengan C. Contohnya seperti ini. Jika kita punya n-nya itu 5 dan dipilih untuk menghitung ulang digit dengan urutan 21453, kan awalnya 12345. Ini kita ubah urutannya jadi 21453. Ya, aku hapus ya. Awalannya kan urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Code word yang pertama itu 1, 1, 1, 1, 1,
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 sampai 0 0 0 0 1. Nah, kita ubah urutannya jadi 2 1 4 5 3. Berarti ini, kalau ini kan tetap ya semuanya sama. 1. Ini berarti 2 1 4 5 3. Itu 1 1. Yang ini jadi 0 0 1 1 tetap. Itu 1 1. Yang ini jadi 0 0 4 5 3 1 1 0 0 2 1 4 5 3 0. Yang ini 2 1 1 4 5 3. Nah, code word ini kan ini tadi C. Ini C aksen. C dengan C aksen ini bisa disebut ekuivalen. Konsepnya sederhana kayak gitu. Nah, dari konsep itu akhirnya ada teorema 2.8.8, di mana di teorema ini mengatakan sembarang kode linear C ekuivalen dengan kode linear C aksen, di mana yang C aksennya ini memiliki matriks generator dalam bentuk standard form. Contohnya seperti itu. Itu matriksnya cukup banyak ya. Jadi itu tinggal di tukar kolomnya sesuai dengan ini, dengan menyusun ulang kolom dengan urutan 2, 4, 5, 6, 9, 1, 3, 7, 8. Akhirnya dia jadi G aksen. Nah, ini kan matriks generatornya. Nah, code word yang dihasilkan dari G dengan code word yang dihasilkan dari G aksen itu dia yang disebut ekuivalen gitu. Ini kalau pengertian dari secara dari teorema ini. Dengan ketentuan tadi G aksennya itu diubah jadi bentuk standard form gitu. Terus itu tadi untuk kode ekuivalen. Nah, selanjutnya itu tentang jarak dari kode linear. Kalau sebelumnya kan untuk menghitung jarak itu kita bisa pakai kode Hamming ya. Nah, kalau di sini tuh, kalau dari teorema ini tuh kita memanfaatkan matriks paritas tadi, ya matriks cek paritas tadi. Dimana kalau tadi kan hanya dari sumber sebelumnya itu A sama identitas ya. Nah, kalau saya sendiri pakai referensi dari bukunya Hoffman, itu hanya sama dengan XI. Jadi X itu ya yang A tadi. Kalau dari matriks generator tadi kan juga ada X-nya. Nah, itu asalnya juga dari situ. Contohnya kayak di sini. Ini 2 baris pertamanya itu dia X-nya. Terus 3 baris selanjutnya itu dia matriks identitas. Jadi penulisannya kalau dari sumbernya Hoffman itu dia ke bawah. Sedangkan kalau tadi kan ke samping kan. Tuh. Nah, terus misal di sini langsung ke contoh aja ya. Karena teoremanya mungkin bisa dibaca sendiri dan itu agak sulit dipahami. Jadi misalkan kita punya C kode linear dengan udah diketahui matriks parity check-nya itu sebagai berikut. Nah, dari yang kita lihat halnya itu kan sama dengan 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1. Ini. Nah, pertama kita lihat dulu pertama pasangan 2 baris. Setiap 2 baris itu dia bebas linear atau enggak. Kalau satu kan dia nggak bisa dipasangin sama siapa, jadi satu skip langsung 2. Ini dengan ini, terus ini dengan ini dengan ini, atau ini dengan ini dengan ini.
bisa kita lihat ya, sebenarnya itu nggak bakal memunculkan, kalau dijumlahkan itu nggak bakal memunculkan matriks 0, 0, 0. Ini tambah ini bakal nggak memunculkan matriks 0, 0, 0. Nah, lanjut kita ke kalau 3 baris. Kalau misalkan kita jumlahkan 3 baris, ternyata itu ada yang memunculkan kalau ditambah di 3 baris itu, dia bakal menghasilkan 0, 0, 0. Itu adalah baris 1, 3 sama 4. 1, 3 sama 4. 0, 1, 0. Ini kan kalau 0. Ini 0. Ini 0. Nah, ini kan menghasilkan 0, 0, 0 ya. Berarti 3 baris ini itu dia tidak bebas linear. Sedangkan kalau setiap 2 baris tadi dia pasti bebas linear. Karena nggak ada yang menghasilkan 0, 0, 0. Nah, dari situ, dari teoremanya yang mengatakan kalau jaraknya D, jika dan hanya jika sembarang pasangan dari D-1 baris itu bebas linear. Tadi kan D-1 baris yang bebas linear kan 2 ya. Berarti di sini kita bisa tulis D sama D-1 sama dengan 2. Itu ini bebas linear. Dan setidaknya ada D baris dari H tidak bebas linear. Kan tadi ada agar dia menemukan ini tuh ada 3 baris ya. Nah, berarti D-nya itu sama dengan 3. Dari sini sebenarnya juga udah kelihatan. Nah, ini konsep caranya menemukan jarak kalau memanfaatkan matriks cek paritas itu tadi. Dari teorema 2.9.1. Jadi ditemukan jaraknya itu 3. Tuh. Sudah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk C aksennya sendiri itu kan cara pembentukannya dengan diubah-ubah atau di arrangement lagi kan. Nah, untuk rearrangementnya untuk mencapai C aksen itu harus ada syarat tertentunya atau itu kita bisa nemuin C aksennya itu dengan sembarang kita arrangement lagi. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku izin langsung jawab ya. Kalau kita bicara konsep ekivalen aja, itu sebenarnya terserah. Di range kayak gimana terserah. Nah, tapi kalau kita bicara tentang konsep kode ekivalen, sesuai teorema 2.8.8 ini, yang kita arrange itu kan matriks generatornya ya. Nah, itu matriks generator intinya kita OBE bisa, kita arrange bisa. Intinya biar dia menjadi bentuk standard form. Yang ini tadi, yang matriks identitas sama X itu tadi. Nah, itu kalau bicara tentang kode ekivalen. Gitu. Terima kasih. Oke. Itu dari mana? Terus kan kembalikan sebenarnya di sini kan 2 Maaf kurang kedengeran. 2 1 sama dengan 2 itu dari mana? Ini. Iya, sing atas. Oh, ini. Bentar, ini D-nya agak jelek. D-1 sama dengan 2 ini dari mana gitu kan? Itu dari, kita kan mau memenuhi teorema 2.9.1, di mana kita mau mencari jarak D ya. Nah, jarak D itu syaratnya, jika dan hanya jika itu, sembarang pasangan dari D-1 baris dari H ini tadi, itu bebas linear. Nah, kan kita tadi udah nyari satu-satu. Yang pertama tadi kita nyari 2 baris. Nah, ternyata setelah kita cari pasangan dari 2 baris, ini sama ini sama ini sama ini, dan seterusnya, sampai semua pasangan, itu ternyata nggak ada yang bebas linear. Berarti semuanya itu
Mohon maaf, maksudnya itu berarti bebas linier. Kebalik, maaf. Jadi dari H itu bebas linier. Nggak ada yang menghasilkan 000. Kan itu kita udah ketemu tujuannya itu tadi, mencari yang setiap kombinasi barisnya itu bebas linier kan. Dan itu kita ketemu kalau ditambahkan dengan jumlahnya 2 baris. Jadi satu baris ini sama satu baris ini. Itu semuanya ternyata nggak bebas linier. Makanya D-1 baris dari H ini itu sama dengan 2. Karena kita mau menambahkan 2 baris gitu. Agar dia bebas linier. Apakah bisa dipahami? Ini 2-nya dari mana? Dari ini tadi kan sebenarnya gini. Kita awalnya mau mencari berapa baris ya kira-kira kalau aku menambahkan baris-baris itu sejumlah baris itu dia biar enggak bebas linier, biar dia bebas linier, biar memenuhi ini kan. Kita mau mencari D-1 ini kan, biar dia itu bebas linier. Nah, bebas linier kan itu syaratnya kalau dia ditambahkan itu, kalau dalam konteks biner ya, kalau dia ditambahkan itu hasilnya bukan 000. Kalau di sini kan karena 3 digit berarti 000. Sedangkan kalau ini semuanya kita coba 2 baris. Ini pertama tadi kita coba 2 baris. Misal ini sama ini. 10, 011. Ini kan kalau dijumlahkan kan jadinya 101. Nah, dia kan bukan 000 kan? Terus ini sama ini misal. Ini sama ini 1, 1. Ini 1 juga. Jadinya 111. Bukan 000 kan juga. Bukan 000 kan? Nah, terus kita lanjut seterusnya sampai semua 2 baris, semua pasang 2 baris itu dijumlahkan gitu. Ya, kita coba 2. Makanya kalau di sini tuh agak riwayatnya itu nyoba-nyobanya itu. Berapa baris kira-kira yang dia biar bebas ini gitu. Apakah bisa dipahami? Jadi makanya D-1-nya itu kita ketemu tadi yang biar bebas linier itu 2. Ya. Terima kasih. Ya. Matriks H kan XI. Nah, kenapa tidak bisa disimpulkan D itu sama dengan D sama dengan I. Maksudnya misal identitasnya berapa, kalau identitasnya 4 kali 4 ya D sama dengan 4 gitu. Apakah ada X yang memungkinkan karena kalau I kan pasti itu bebas linear. Kalau ditambahkan X otomatis akan ada kemungkinan dia sudah menjadi tidak bebas linear. Gitu. Oh ya, I see. Maksudnya kalau misal ini kan ini kan I ya. Ini I terus ini X. Terus I kan sudah pasti bebas linear. Kalau ada tambahan X-nya, dia kan dia pasti tidak bebas linear. Ada kemungkinan dia tidak bebas linear. Nah, oke, nah itu kan ada kemungkinan dia tidak bebas linear. Jadi kita mencari kemungkinan berapa baris dia dijumlahkan itu biar tidak bebas linear. Itu kan syarat selanjutnya yang ini ya. Nah itu, jadi apakah bisa disimpulkan D sama dengan Kalau dari asumsi saya tidak bisa. Karena bisa aja ini tambah ini, misal ini sama ini ya, kan 3 baris kan, berarti 1, 0, 1. Nah kayak gini kan berarti enggak 000. Terus misal di sini, misal ini sama ini kan tadi menghasilkan 000 ya. Nah itu di situ kita baru ketemu yang 000. Coba kita cari kasus lain kalau ya, hanya D-nya tidak sama dengan jumlah. Oke, bentar. Coba aku cari contohnya ya.
Kalau satu Mungkin ini lebih nyari ke contoh penyangkalnya ya biar dia nggak sama dengan I ya. karena Hanya D-nya itu kemungkinan kan sama dengan jumlah identitas kan matriksnya ada 3 identitas kan artinya tidak bebas dengan ini. iya, D-nya itu orang dari ada teori masing belum bisa. Ayo, silakan kalau mau bantu menjawab. Ya, silakan. Ya, X dari matriks generatornya sebenarnya. Nih, Iya, tapi itu diganti jadi nol. Nah, terus cara bikin jadi 0 itu berapa? Berarti kan yang paling atas cuma dikali sama yang baris 1 ditambah sama baris 4 aja kan? D-nya juga jadi 2. ini sama ini. Oh ya. Nah, berarti D-nya 2 kan? Nggak sama dengan ini. Oh, Boleh kan? ya. Ya kayak gitu bisa. Ya sebenarnya ya kayak gitu konsepnya. Aku barusan juga nyoba kalau ada ternyata X-nya yang barisnya itu dia juga merupakan suatu baris dari matriks identitas, otomatis dia bakal D-nya lebih kecil. Soalnya ini sama ini udah menghasilkan 000 itu tadi. Ya terima kasih bantuannya. Apakah mungkin masih ada tanggapan dari? Oke. Mungkin penanya selanjutnya. Di sini ada keterangan yaitu tidak semua kode linier punya suatu matriks generator dalam standar form. Itu alasannya kenapa ya? Atau mungkin bisa dikasih contoh itu kode linier yang tidak punya standar form. Ya itu ada di makalah ya. Ya, ada keterangannya di mana? Ini kan. Ya. Ini ya maksudnya ya. Ini sebenarnya udah ada contohnya di bukunya Hoffman. Bentar. Nah ini dari matriks generator ini 10 100 001 itu kan dia tidak dalam bentuk standar form kan, tapi dia bisa membentuk suatu kode linier itu ya. Ini contohnya Ya itu yang kode linier. Itu matriksnya nggak bisa diubah dalam bentuk standar form. Kalau misalnya jadi 100 ya, itu bisa diubah jadi bentuk standar form, tapi kalau ini kan nggak dalam standar form gitu. Mungkin coba aku carikan contoh yang lain juga ya. Izin menjawab ya. Sebenarnya jawabannya standar aja ya kayak ini tadi. Nggak semua kode linier itu punya matriks generator yang dalam bentuk standar form. Kan suatu kode linier itu dibentuk dari matriks generator ya. Nah misalkan saja
ini tadi atau contoh yang awal tadi. Misal ini kan dia sebelumnya belum dalam bentuk standar form ya. Satu nol satu nol satu. Nah, kode linear yang dibentuk dari G ini, dia nggak semua kan bisa dari sini kan bisa dibentuk kode linear. Nah, sedangkan ini dia itu belum dalam bentuk standar form. Nah, ini juga termasuk contoh dari itu tadi. Jadi sebenarnya banyak juga contoh kode linear yang bisa dibentuk dari matriks generator biasa, bukan yang dalam bentuk standar form gitu. Jadi kan dari kode linear, dari matriks generator, dari matriks generator itu ditemukan kode linearnya. Iya, soalnya kan basisnya sebenarnya kita bisa bentuk dari matriks generator itu tadi. Ya. Terima kasih. Itu kalau di masih bisa Ya, ini kalau yang tadi kan itu nggak bisa dibentuk tadi yang 10001. Kalau di ODE kan kayak tetap nggak sih, sebenarnya nggak bisa bentuk standar ini. sebenarnya bisa, tapi dia permutasinya itu kolom. Jadi yang kolom ketiga ditukar dengan kolom kedua. Tapi itu kalau dari sumber yang saya baca ya, permutasi kolom itu agak risky gitu, agak riskan. Jadi harus hati-hati kalau permutasi kolom, biar tetap mempertahankan sifat-sifatnya itu. Apakah dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada saran? Masih ada? Silakan. Menyarankan boleh. Ini sebenarnya ya beberapa topik terakhir itu banyak pinjam istilah-istilah dari ini ya, misalnya kode ekivalen itu sebenarnya kan juga similaritas matriks ya, similaritas dari matriks ya. Kalau suatu matriks diperoleh dengan matriks yang lain dengan melakukan sejumlah UPP, itu kemudian maka itu disebut ekivalen baris gitu ya. Nah ini tadi kan sudah melakukan UPP. Nah, benar-benar kode yang ekivalen ya kan? Itu kan sebenarnya sama ya. Di istilahnya yang ada sebenarnya bagi yang lain yang sudah punya background aljabar linear, sebenarnya di sini tinggal mengasosiasikan aja. Ya. Jadi seperti matriks bentuk matriks blok tadi kan matriks blok ya, identitas A itu kan juga sudah dikenalkan di aljabar linear elementer. Karena dulu melakukan UPM misalnya untuk mencari inverse dan sebagainya itu juga untuk bentuk matriks blok ya. Bagaimana kita memperlakukan. Sebenarnya di aljabar linear itu ada yang ekivalen baris, ada ekivalen kolom ya. Nah itu sebenarnya ingat bahwa melakukan operasi baris elementer itu sama dengan melakukan perkalian dengan matriks ekivalen sebagai ya. Nanti cek lagi kiri kanannya itu ya, kolom dua demikian. Jadi nanti kalau memang ekivalen baris dan kolom itu berarti mengalihkannya di kanan dan di kiri. Ya kan kita punya dulu matriks similar itu kan ya. Nah cuma similar itu lebih istimewa karena di kirinya bentuk matriks dan inverse-nya gitu ya. Nah tapi kan ini karena operasinya baris dan kolom tadi makanya harus kita konsisten dengan salah satu saja ya untuk menjaga similaritas itu ya. Kalau baris ya baris saja ya, kolom itu saja. Karena di sini belum tentu operasi yang dilakukan pada baris dan kolom itu kayak gitu ya. Ini banyak istilah-istilah yang diadopsi. Ya, ini juga ada kaitannya dengan matriks itu pemetaan linear sebenarnya kan gitu ya. Matriks sekalikan suatu untuk matriks kolom.
Ya, sebenarnya bisa kolom atau baris tergantung posisi X-nya gitu ya kan. Iya. Kalau di kiri, gitu, atau di kanan gitu ya. Oh iya. Kalau di kanannya matrik berarti bentuk kolom, gitu. Kalau di kirinya bentuk garis, gitu. Nah, itu. Jadi ini nyambung dengan yang sebelum tadi, itu bisa bentuk transpose dan tidak itu tergantung ini ya di kiri atau di kanan ya. Nanti memang itu nanti coba dicek kembali ya itu ya di sumbernya. Jadi kenapa hanya harus transposkan dulu itu berkaitan dengan letak ya X-nya itu ya. Nah itu bisa di kiri bisa di kanan. Ini kan perkalian dengan bentuk Rn dulu ya. Nah kalau di coba ini ya Rn itu bisa berbentuk kolom, bisa berbentuk garis ya. Nah kalau baris dari di kirinya matriks yang kita mau mengalihkannya ya. Nah kalau bentuk kolom di kanannya matriksnya gitu ya. Nah, makanya itu banyaknya baris dan kolomnya disesuaikan. Ini sebenarnya transposisi tadi. Kenapa kok harus transposisi? Rupanya belum paham betul di situ. Sebenarnya itu faktor menyatakan X-nya saja tadi di kanan atau di kiri. Baik, cukup? Ya, ini sebenarnya kelebihan Anda bisa belajar linear di kode linear ini harusnya banyak ya atas belakang. Bisa kan? Yang memberikan masukan, saran. Kalau cukup bisa diaktif. Baik, terima kasih semuanya atas perhatian dan keaktifannya di forum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.